Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Dima letaknya adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah tu mak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan harato kepada anak, bukan ke kemanakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan begitu kan mak? Bukan. Apa dalil mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih tapi dalil. Itu realita mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemanakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan mandaruko atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan mak? Iya. Nah mangga mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus yang sifatnya hibah kepada kemanakan, dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat dan memasuk. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Parpatia indah hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadanya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Dima letaknya adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah tu mak. Usul fikih mengatakan ar-rida syedul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak melihat kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikanakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, nah, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya balia-balia itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa itu musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aku cerita ringkasnya lah. Ba'a tuh mak? Guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu malapehkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Baiba. Beliau tidak turun sebab haram meminjakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baik itu istiqomahnya ulama gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Tidak. Murid utamanya yang bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, jepituah melawan mamak je kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, ambo buliah melawan Datuk Parpatia? Dari pagi lah melawan panjang.
Pembagian warisan pusaka tinggi di Minang diberikan ke ahli waris perempuan. Dah ada harta pusaka tinggi dibagi do. Nah, bagaimana hukum Islam tentang tidak ada harta pusaka tinggi dibagi? Jangan sabuk jo model itu, difitnah awak de orang. Karena orang Minang sendiri banyak nan tak tahu jo adainya. Nyo kecek harta pusaka tinggi dibagi di agen kepedusi. Bila lu harta pusaka tinggi dibagi, harta pusaka tinggi itu milik kaum. Kaum awak, suku awak. Ambo misalnya, mau Melayu. Nah, harta pusaka tinggi itu milik orang Melayu. Kalau toh kadi untuk kan biasanya parui surang-surang, nenek surang-surang. Kalau kini dibuat oleh sianu, itu bukan dibagi ke untuk inyo. Suatu saat mamak bisa saja menarik malihkan kena lain, namanya ganggam bau untuk namanya. Jadi nak kecek awak nempunya. Kalau awak nempunya dia bisa awak menjual, tidak bisa. Jadi tidak ada harta pusaka tinggi itu dan dibagi serupa faraid. Harta pusaka tinggi itu punya siapa? Punya kaum. Atau mana kau pedusi memaci laki-laki pi merantau dahulu tu kan banyak membawa sawah tu kan rantau nan tinggal di kampungan dan pedusi. Nah, tapi dia kau punya tidak pedusi dan berkuasa indah mamak dan matur mamak pedusi laki-laki. Ya sudah. Jadi tidak ada sebenarnya di Minang tu matriarkat. Kan orang kan tadi mengecekkan berkuasa perempuan di mana. Nah, kemudian apakah nanti orang Minang itu berarti melanggar agama? Tidak adanya melanggar syarak. Dalam kewarisan tidak adanya melanggar syarak. Perusi kau nama punya indah, nama punya kaum. Cuma perusi memacinya. Kenapa? Karena mereka ada di kampung, mereka ada di rumah. Kalau tonan di rumah laki-laki, nyo pulang ke rumah bininya, di rumah gadang orang, tidak mungkin sawah. Orang ini nyangkut ke situ tak punya inyo doh. Nah, itu sebenarnya masalahnya. Warisan tidak dibagi menjadi milik kaum sadonya. Siapa yang mengatur? Mamak nanti. Tu sawah nan di lurah sianu tahun kini membuat. Nah, tahun lalu kan sianu, ya nyo hidupnya kini lalapang. Kini itu nan tak berjalan. Jadi pada prinsipnya benar. Sawah milik bersama dikelola oleh orang nan membutuhkan. Asiana mengawasi hari-hari mande soko. Mande soko tu dan sabuk bundokan doang limpape rumah nang gadang tu. Makanya mamak itu kalau duduknya maduknya kamar. Maduknya ke bilik. Untuk ndak bilik sini calik dah di samping bilik kan pintu ke dapur. Supaya nampak dia berasuk nak berasuk dapur ke menakannya. Tu kok maduknya ke bilik mamak itu. Itu filosofinya tu mamak makanya maduk. Yang pertama wilayah nan di rumah gadang nan sapaki budak maimbau itu selajang ke do malari itu salitak kuncang melopek itu wilayahnya dak ada wilayah Rosmando dulu. Orang Semando wilayah dalam kamar bini. Kau mamak nak berkuasa di sekolah. Nah, mamak akan mencalik. Ketika keluar kemenakan orang Semandonya, arifnya. Keluarga akan menakannya nan lain dan tidak berbagai macam. Hanya yang menentukan sawah dimudik untuk sianu, sawah di lurah, sianu makai. Iko selama iko lah membuat akini sawah. Dek kolah la iduknya la lumayan alia kesianu membuat le. Itu kerajaan mamak dulu. Nah kini itu hilang. Jadi tak ada harta pusaka yang dibagi orang. Nah bahkan harta nan habis pun kan kecil orang ada orang nan punah. Nan punah itu ada babalahan. Ada orang yang kabuli dan berbagai macam. Indak nan sejangka. Adonan seto, adonan setampuk dan berbagai macam. Jadi jangan dikatakan bahwa harta pusaka tinggi dibagi. Nah, wanita yang hendak bundokan luang atau mandesoko memaci amanah dari mamak kepala wari. Jadi bukan pemiliknya.
tapi sebagai titipan amanah. Nah, makanya mempuro aluang bunian. Nya nama macik kan itu. Sianan mau untuk kan mamak kepala wari. Itu nak menentukan. Biasanya mamak bertanya ke bundo kanuang kamande soko bako itu, so inyo nama doi setiap hari gitu. Jadi kecil jo atau pusako tinggi dibagi because sudah itu dijualnya. Bolo sudah itu. Di malu ada rato pusako tinggi dibagi. Tidak ada dibagi. Dia hanya diuntukkan membuat sianu itu namanya ganggam bauntua. Bukan dalam makna memiliki.